الشيء نجيم يتغشم رب المغفرة ويعلي درجة في الجنة ويعد علينا وعلى بركاتهم وحسن وكرامتهم وعلومهم ونفحتهم ولا هذه نية وعلى من النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin Muhammad khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wal hikmah wa akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Radhiyallahu anna wa ankum wa an jami'il muslimin. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan hidup, dapat masih bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Allah pertemukan kita berjamaah di masjid yang penuh rahmat dan berkah. Teriring doa dengan bersama berjamaah salat subuh. Kemudian jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati sahjaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah. Kemudian bersama-sama kita bermuzakarah, saling mengingatkan dalam perjalanan hidup dengan bersama-sama membuka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat-ayat suci Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah dan menyebabkan kita diampuni seluruh dosa-dosa kita, bahkan dosa abah mama kita, dosa anak-anak kita, dosa guru-guru kita, juga dosa kakawanan kita, muslimin muslimat. Mudah-mudahan semuanya diberi oleh Allah selalu petunjuk istiqamah dalam kebenaran, dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala kerak mendapatkan rahmat yang luas dalam surga Jannatul Firdaus, masuk surga bigiri hisab, dapat syafaat Nabi Muhammad, kabul hajat, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah selalu dalam iman hingga akhir hayat, husnul khatimah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Pada pengajian kita subuh minggu kemarin bahwa ada 42 golongan orang-orang yang akan mengisi api neraka. Jangan sampai terjadi kepada kita. Hindarilah yang 42 golongan ini. Golongan pertama, orang yang akan mengisi api neraka adalah orang yang beribadah tapi ibadahnya tidak ikhlas. 1. 2. Orang yang akan mengisi api neraka adalah orang yang berbuat zolim. 3. Lanjut pengajian kita. Inilah yang akan kita bicarakan pada subuh ini. Yang ketiga, orang yang akan mengisi api neraka adalah orang yang membunuh manusia.
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawajjahal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu binnar. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu arada qatla sahibihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, idza tawajjahal muslimani bisayfayhima, apabila berhadapan dua orang muslim dalam keadaan masing-masing membawa senjata tajam, kemudian terjadilah perkelahian. Setelah terjadi perkelahian, salah satu di antara dua ada yang tewas terbunuh. Fal qatil wal maqtul finnar, maka bermula orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya dimasukkan ke dalam api neraka. Pembunuh dan yang dibunuh, dua-duanya dimasukkan ke dalam api neraka, kata Nabi. Sahabat heran. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil. Ya Rasul, kalau memang nang membunuh itu masuk neraka, cocok, tepat aja. Tapi ya Rasul, pama balil maktul, bagaimana ya Rasul orang yang dibunuh juga dimasukkan ke dalam api neraka? Rasanya kada adil. Kalau yang membunuh dimasukkan ke dalam api neraka, cocok, pantas karena dia berbuat menghilangkan nyawa orang lain. Tapi yang tidak habis pikir ya Rasul, kenapa orang yang terbunuh juga dimasukkan ke dalam api neraka? Sudah terbunuh dimasukkan lagi ke neraka. Rasul bersabda, qala innahu arada qatla sahibihi. Yang dibunuh juga dimasukkan ke dalam api neraka karena kata Rasul, yang terbunuh ini pun sesungguhnya dia berniat ingin membunuh. Dia berniat ingin membunuh kepada orang yang membunuh tadi, cuman lantaran tadahulu aja ia terbunuh. Sakainya kada terbunuh, paknya membunuh. Nah maka dari itu yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya dimasukkan ke dalam api neraka. Allah berfirman, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama. Siapa membunuh seorang muslim dalam keadaan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Jadi jangan dianggap sepilih menghilangkan nyawa orang. Sedikit-sedikit kurang ajar, kubunuh kena ajar. Bangsat, tunggu kena kubunuh. Jangan gampang-gampang menghilangkan nyawa orang. Membunuh itu. Kali apa kalau orang itu terbunuhnya karena ditabrak mobil? Apakah nang membunuh masuk neraka juga? Apakah nang mati juga masuk ke dalam api neraka juga? Lihat dulu, ia menabrak seseorang itu apa dasar sengaja? Kalau sengaja menabrak, maka nang membunuh masuk neraka. Dan nang dibunuh tadi lihat dulu juga, nang dibunuh ini apa? Apakah dia niat ijo hendak membunuh? Kalau memang nang ditabrak ini niat hendak membunuh,
sama yang membunuh dan dibunuh, dua-duanya masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau orang ini menabrak mobil tidak sengaja di perjalanan, ingin cepat karena ada sesuatu tujuan, lalu menabrak, ini namanya membunuh tapi kada sengaja. Kada termasuk hal yang demikian yang dikatakan Nabi membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Nang membunuh tadi inya kada sengaja menabrak. Nang dibunuh pang juga inya kada tahu nang manahu juga. Nah, bagaimana dengan orang yang mempertahankan harta karena dirampok? Atau karena seseorang perempuan mempertahankan harga diri karena ingin diperkosa? Nah, lalu terjadilah perkelahian. Dia mempertahankan hartanya karena dirampok, lalu terjadi perkelahian, akhirnya berkelahi, akhirnya orang ini tewas. Perempuan yang ingin diperkosa tewas. Kemudian tuan rumah yang mempertahankan harta bendanya karena ingin dirampok juga tewas. Apakah orang yang tewas terbunuh demikian juga masuk neraka? Maka hal yang demikian, karena dia mempertahankan kebenaran, mempertahankan yang hak, maka ini namanya orang mati syahid. Dapat pahala mati syahid. Syahid akhirat namanya. Kada termasuk orang nang dikatakan orang nang terbunuh masuk neraka, tidak dikatakan demikian. Ini termasuk mempertahankan kebenaran, maka ia meninggal dunia terbunuh dapat pahala mati syahid fisabilillah. Syahid akhirat namanya. Kadang-kadang kan ada tuh orang mati karena dirampok, diperkosa, TKW, mempertahankan harga diri, hendak diperkosa oleh majikan. Nah, rupanya sempat dia mengambil pisau dapur, tusuknya mati majikan atau dirinya nang mati. Nah, kalau si majikannya nang mati atau kalau si perampoknya mati, apakah inya membunuh tadi juga termasuk akan dimasukkan ke dalam api neraka? Kada. Kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan diri. Jadi kada aku nang membunuh, habis aku nang dibunuhnya. Kalau aku kada membunuh jadinya, maka aku nang dibunuhnya oleh perampok. Nah, lalu perampoknya mati misalnya. Nah, maka hal yang demikian pembunuhan tidak termasuk yang dikatakan oleh Nabi, bermula orang yang membunuh dimasukkan ke dalam api neraka. Tidak termasuk hal yang demikian. Jadi menumpahkan darah ini adalah merupakan sesuatu yang sia-sia, artinya kada dimasuk hukuman api neraka orang yang membunuh demikian, karena ia berada di jalan yang benar, ia berada di jalan yang hak. Sah-sah aja ini. Bah, kita aja yang dirampok orang daripada seorang nang mati, bagus kita nang matinya. Nah, ini membunuh, baik juga orang membunuh itu ketika masih bayi sekalipun, masih dalam kandungan. Membunuh bayi dalam kandungan dengan cara digugurkan, sama aja. Pembunuhan juga namanya. Bahasa orang sekarang apa namanya? Aborsi kah? Aborsi. Praktik dokter aborsi. Sering berita kita didengar di televisi itu, menggugurkan anak dalam kandungan. Sama pembunuhannya itu. Asal pertama kali pembunuhan terjadi di atas muka bumi ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Kabil, membunuh kepada saudara kandung sendiri namanya Habil. Kabil membunuh Habil. Ini pertama kali pembunuhan. Nah, maka setiap ada orang yang melakukan pembunuhan di atas muka bumi ini, dosa orang yang membunuh ini selalu ditransfer, dikirim kepada Kabil. Kenapa? Karena Kabil sebagai pencetus pertama orang pembunuhan pertama kali di atas muka bumi ini. Ini namanya amal jariah dosa kepada Kabil. Jadi amal jariah itu bukan hanya amal soleh, dosa pun bisa jadi amal jariah. Kenapa? Karena dicontoh orang. Dosanya diikuti oleh orang, amal jariah dosa. Ada seseorang, orang itu
membuka tempat pelacuran. Begitu membuka tempat praktik pelacuran, ternyata dia meninggal. Dan tempat praktik prostitusi pelacuran sekarang masih jalan. Orang sudah meninggal. Nang ampun buka pertama kali. Maka setiap orang melakukan perbuatan zina di tempat itu selalu akan dikirim kepada orang yang pertama kali membuka tempat praktik pelacuran itu. Mengalir terus sampai hari kiamat. Lumayan. Lumayan dosanya. Nah, jadi amal baik bisa terus juga mengalir, amal jariah. Amal buruk bisa terus mengalir, amal jariah apabila dosa dicontoh dan diikuti oleh orang lain. Kabil membunuh saudara kandungnya Habil. Ini pertama kali pembunuhan di atas muka bumi ini. Ketika Kabil membunuh Habil, terjadilah ketika itu setelah pembunuhan gempa bumi 7 hari 7 malam. Gempa terjadi 7 hari 7 malam setelah pembunuhan Kabil ini. Maka salah satu penyebab di dalam tafsir dikatakan terjadi penyebab gempa bumi karena maraknya pertumpahan darah di permukaan bumi ini. Kemaksiatan pertumpahan pembunuhan di muka bumi itu salah satu penyebab gempa bumi. Tuhan marah, Tuhan murka. Cuma orang-orang peneliti ahli ilmuwan mereka mengatakan ini adalah karena pergeseran lempeng bumi. Itu orang-orang ilmuwan. Karena terjadi pergeseran lempeng bumi, lalu terjadi pergerakan, lalu terjadilah gempa bumi. Ditinjau dari agama, faktornya karena kemaksiatan berupa pertumpahan darah yang begitu banyak di atas muka bumi, sehingga Tuhan murka, Tuhan guncang bumi ini, terjadilah gempa bumi. Penyebabnya kenapa Kabil membunuh Habil? Penyebabnya adalah karena dengki. Nah, makanya dengki ini termasuk maksiat yang besar yang ada di dalam dada seseorang, yaitu dengki. Akibatnya bisa menghilangkan nyawa orang lain. Dengki. Sehingga Nabi mengatakan, jauhilah, ujar Nabi, sifat dengki itu, karena dengki itu menghancur ibadahmu, melebur kebajikanmu, habis puasa, sembahyang, zikir, sholat dan sebagainya dihancur oleh dengki. Tanda-tanda dengki, tanda-tandanya, tanda-tanda orang ada memiliki sifat dengki. Apabila di hati rasa kada nyaman melihat orang dapat nikmat kebahagiaan, di hati rasa tidak nyaman, dengki itu. Di hati rasa tidak nyaman melihat orang atau tetangga atau rekan kerja inya mendapatkan nikmat, hati kada nyaman, hati kita itu dengki kita. Mungkin jabatannya kahnya naik, hati kita kada nyaman, atau mungkin hartanya kah semakin berlimpah, hati kada nyaman, atau kehidupannya semakin makmur, hati kita kada nyaman, itu dengki. Tandanya yang pertama, dengki itu tidak nyaman melihat orang dapat nikmat. 1, 2. Tanda orang dengki, hati merasa senang, merasa puas dikala orang mendapatkan kesusahan berupa bala, musibah ataupun kesulitan. Kalau bahasa orang Banjar tuh mahapus akan apus liur. Itu dengki itu. Jadi dirasa-rasa mun ada pernah nang merasa demikian itu lah. Asa kada nyaman orang dapat nikmat, hati gembira orang dapat bala, dapat kesusahan, cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat, perbaiki diri. Itu dengki, itu merusak. Merusak apa? Merusak ibadah, merusak amal. Merusak amal-amal yang pernah kita lakukan, habis lebur hancur. Sudah dosa besar, ibadah kita habis, dan kita ibadah nih habis dan kita dapat dosa yang besar. Dan kada dikakui, tidak dikakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
orang dengki. Mestinya orang dapat nikmat itu kan kita senang. Orang dapat kebahagiaan kita ikut menyampaikan selamat. Alhamdulillah sampian selamat dapat jabatan. Alhamdulillah sampian selamat naik pangkat kedudukan. Mestinya kayak itu. Ucapkan selamat. Sunat ucapkan selamat ketika orang dapat nikmat, orang dapat kebahagiaan. Sunat kita juga bergembira ucapkan selamat. Sunat. Jangan kawan dapat jabatan, kawan dapat kedudukan, di hatinya mestinya aku makanan dapat kedudukan ini. Ada menagur lagi nya. Begitu berdapat muka cemberut. Nah dengki itu. Cepat bertobat karena itu termasuk maksiat yang besar. Kabil membunuh adingnya Habil, dengki. Apa dengkinya? Kada ketujuh si Kabil kepada adingnya Habil mendapatkan kebahagiaan. Apa kebahagiaan si Habil adingnya? Adingnya menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik namanya Iklimah. Ini kada senang melihat ading hidupnya berbahagia. Lalu kayak pacarannya, dengki ini dilampiaskannya, akhirnya ia berusaha untuk menyingkirkan adingnya ini si Habil. Caranya kada ada lain, ujarnya adingku harus kubunuh, kuhilangkan nyawanya. Cuma belum tahu waktu itu kayak apa cara memati. Kada tahu kisah, Bang. Berita Quran kada pernah mendengar kabar berita. Belum ada orang pembunuhan. Bingung kayak apa caranya. Hendak mencekik di leher kada tahu isa kayak potong, kada tahu berita mencekik di leher mati atau kada. Bingung. Nah akhirnya terpikir. Waktu adingnya tidur, ketika adingnya tidur dengan pulas diambilnya batu yang besar, kemudian dengan batu itu dihantamkannya di kepala anak adik. Pecah kepala, bersimbahkan darah, menghembuskan napas terakhir. Nah pertama kali pembunuhan, akibat pembunuhan itu air laut berubah menjadi asin rasanya. Waktu sebelum terjadi pembunuhan, air laut itu rasanya hambar, tawar. Ketika terjadi pembunuhan dilakukan oleh Kabil kepada Habil, air laut berubah menjadi asin, ikut berduka. Pohon salak asalnya kan ada berduri, menyebabkan berduri. Nasi makanan berhari-hari kadang pernah basi, tapi begitu terjadi pembunuhan Kabil kepada adiknya Habil, kada sampat beberapa hari makanan basi. Dampak ikut berbelasungkawa. Bingung pula begitu adingnya mati. Kayak apa caranya nih mayatnya nih, jenazahnya harus diapakan? Karena belum ada pekubur, orang mati belum ada. Harus diapakan mayat ini? Kada terpikir deh kayak apa mayat ini diapai. Sehingga mayat ini dipikolnya, bawa berjalan. Menjauh dari kediaman, menjauh dari rumah, dipikolnya 40 hari 40 malam menurut riwayat. Memikul mayat, melihat bulung dara bakalahi, saling cakar mencakar, sehingga salah satu di antara burung ini ada yang satu mati. Nah, lalu burung dara nang hidup ini mencakar-cakar pasir, menggali-gali pasir dengan paruhnya, kemudian nang mati tadi dimasukkan oleh burung dara, kemudian ditimbuninya. Nah melihat hal yang demikian, terpikirlah Kabil, ujarnya bati, adingku ini kukubur juga. Nah kembali, kita tidak bicarakan hal itu. Yang kita ambil adalah dengki mengakibatkan membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Sekarang ini kalau kita mendengar berita, baca koran, melihat di media sosial, televisi,
sangat gampangnya orang menghilangkan nyawa orang lain. Gara-gara hutang 1 juta bebunuh-bunuhan. Nyawa murah harganya 1 juta aja. Gara-gara hutang aja. Murah. Itulah gara-gara imannya rapuh sehingga kada ada rasa kasihan kepada makhluk hamba Allah atau manusia. Gara-gara berebut duniawi membunuh. Karena imannya lemah, kekhawatiran keselamatan diri kada pernah dipertimbangkan. Karena imannya rapuh, ketakutan kepada Tuhan itu kada ada, sehingga sangat gampang dia membunuh kepada orang lain. Baik membunuh secara langsung ataupun membunuh secara tidak langsung dengan cara diracuni. Diracuni. Membunuh kada langsung. Nah, kayak apa kalau orang demikian? Karena ada orang bertanya, orang ini sudah sakit, tak sadarkan diri sudah bertahun-tahun, tapi masih hidup. Rupanya keluarga ini sudah muyak mau urusi. Nah, lalu ada yang berpikir, kita suntik aja. Nah, kita suntik dengan suntikan yang mematikan. Bolehkah hal dilakukan yang demikian? Nah, maka itu pun sama termasuk perbuatan pembunuhan. Tetap kada boleh dilakukan. Jadi kalau memang mati, iya memang sematinya memang takdir Tuhan, ketentuan Tuhan, tapi tidak boleh dengan diupayakan dengan cara apapun. Kalau misalnya sudah merasa muyak, sudah minumi racun atau suntik aja supaya mati, cepat mati, kada susah lagi mengurusnya. Termasuk hal demikian pun adalah melakukan pembunuhan. Kayak apa kalau orang memang sudah pernah terlanjur masa-masa yang silap. Dia pernah menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian di masa tua lalu orang itu sadar dan insaf. Apa yang harus lakukan? Bisakah tertebus atas perbuatan dosa yang sangat besar membunuh orang lain ini? Satu-satunya dosa yang tidak ada ampunannya hanya adalah menyekutukan Allah. Innallaha la yughfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Membunuh. Kalau hukum Islam siapa membunuh maka mesti dia dibunuh juga. Qisas namanya. Siapa membunuh harus dibunuh. Kecuali keluarga yang dibunuh, ahli warisnya, dia minta dibayar 2 miliar, 10 miliar misalnya, bisa kami maafkan. Asal dengan tebusan uang sekian, kami bisa memaafkan. Boleh, bisa. Tapi kalau keluarganya tuh menuntut juga sesuai dengan ketentuan, maka katil, orang yang membunuh itu juga harus dibunuh. Hukum pancung. Apakah bisa orang yang pernah terlanjur melakukan perbuatan yang demikian? Hal yang ini mungkin banyak terjadi. Apa yang harus lakukan? Maka dia harus minta maaf kepada keluarganya. Ahli warisnya, mungkin anaknya, mungkin saudaranya. Kayak apa kalau keluarganya, ahli warisnya kada memaafkan? Keluarganya kada memaafkan.
Apa langkah yang harus dilakukan? Memang berat Bang kalau untuk memberikan maaf sesuatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Kita gitu, ading kita atau saudara kita atau abah kita dibunuh orang. Yuk, bisakah kita memaafkan orang yang membunuh? Memang dalam Al-Quran wal afina anin nas, memaafkan manusia, memaafkan orang lain itu ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang akan mudah masuk surga adalah wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Tapi hal yang demikian, mampukah kita memaafkan orang yang berbuat sedemikian besar kezalimannya? Kalau bisa memaafkan, hebat ini, istimewa, mulia. Maka orang yang pernah terlanjur berbuat dosa yang besar membunuh orang lain, satu, bertekad jangan pernah terulang kembali, sesali dengan sebetul-betul penyesalan. Dan kalau memang ternyata keluarganya menuntut sesuai apa tuntutannya, terpaksa apa yang sesuai dengan tuntutannya itu harus dituruti. Keluarga menuntut tebusan misalnya. Kalau dia menuntut hukum bunuh, kada bisa serta-merta karena kita di Indonesia tidak menggunakan hukum Islam. Kita bukan hukum Islam. Sehingga terpaksa harus diserahkan kepada pemerintah, kepada pengadilan apa yang nanti diberikan keputusan kepada orang yang berlaku demikian. Memang ada juga dalam negara kita kalau ia membunuh dengan keliwat batas bisa juga dengan dihukum mati dengan beberapa macam syarat-syarat dan ketentuan. Nah, si pembunuh ini apakah bisa selesai dosanya? Nah, apabila ketentuan itu dilakukan, menyerahkan diri, kemudian atas apa maksud daripada pihak keluarga yang terbunuh itu keinginannya, kemudian dia mengakui dan menyesali perbuatan itu, maka hal yang demikian akan bisa tertebus dosa melakukan pembunuhannya. Namun diiringi dengan banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak istighfar, perbaiki perbuatan yang buruk, iringi dengan perbuatan-perbuatan amal-amal yang baik. Diharap amal-amal yang baik itu akan mampu meimbangi dosa-dosa yang pernah ia lakukan berupa pembunuhan. Wa may pa'amman saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Apabila timbangan amal baiknya yang lebih banyak, lebih berat, maka akan mendapatkan radiyah, keridaan dari Allah, keselamatan, kebaikan, keberuntungan, akan mendapatkan ampunan. Jadi jalannya adalah imbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Samping bertekad bertobat untuk tidak akan terulang kembali, maka hal yang demikian akan bisa tertebus atas dosa yang sangat besar demikian. Nah, kemudian yang keempat, orang yang gulungan yang keempat, orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka adalah wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada uzur yang dibenarkan. Cukup sampai di situ. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillah. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Qad atana bil akhbar عن النبي المختار إن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله La ilaha illallah. Wahai Allah, berilah petunjuk kepada kami jalan yang benar, terhindar dari maksiat dan munkarat, jauhkan kami dari perbuatan zalim. Lazimuha ya ikhwan nawwiru bihal jinan inna miftahal jinan la ilaha illallah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan hanya Engkau ya Allah. Bimbinglah kami agar senang berbuat amal-amal yang baik, amal soleh. Hiya ni'matul uzma hiya muhamul asna laisa tubqi alama la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah dawimuha bil ashar wal ashi wal ibkar tastamidu min anwar la ilaha illallah La ilaha illallah Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa anak, dosa ibu bapa kami, dosa keluarga kami muslimin muslimat. La ilaha illallah, hanya Engkau ya Allah. Khairul khalqi indallah sahibul izzi wal jah khatimu rasulillah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah Amin ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain Wahai Allah yang menggenggam dan memiliki lahir batin kami jiwa raga kami dalam genggaman kekuasaan-Mu dengan kekuasaan-Mu ya Allah, rubahlah perilaku kami dari maksiat kepada taat. Dosa Kau berikan ampunan, salah Kau bimbing kepada jalan yang benar. Jauh menjadi dekat dengan Engkau ya Allah. Lalai lupa ingatkan kami. Wahai Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, curahkan rahmat kasih sayang-Mu bagi kami semuanya. Sehingga jangan biarkan kami dibalut oleh dosa siang dan malam. Bersihkan lahir batin kami, sucikan jiwa kami, beningkan hati kami. Kalau ada dengki kepada siapapun, bersihkan ya Allah. Kalau ada sombong, ganti dengan kerendahan hati. Kalau ada dendam, ganti dengan pemaaf. Wahai Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, tidak ada terjadi sesuatu melainkan dalam izin-Mu jua ya Allah. Kepadamulah kami pasrah bertawakal berserah diri. Ya Allah, kuatkan iman-iman kami yang lemah. Tanamkan perasaan nikmat dan lezat berbuat taat kebajikan. Hindarkan kami dari perbuatan hinanya maksiat. Angkat derajat martabat kami, tambahi dengan ilmu pengetahuan. Kokohkan iman kami istiqamah sampai detik akhir hayat tetap dalam iman husnul khatimah. Kau jauhkan kami dari bala dan wabah, bencana dan bahaya. Kau hindarkan kami dari azab siksa api neraka. Jauhkan kami semuanya wahai Allah. Bukakanlah pintu rahmat, pintu berkah, pintu afiat. Selamatkan dan sihat walafiatkan selami, panjangkan umur kami dalam taat ibadah. Ya Allah, pertemukan kami dengan kekasih-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam akhirat kelak di dunia jangan Kau wafatkan kami sebelum berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau lewat mimpi sekalipun. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kemampuan mengikuti ajarannya.
Berikan kecintaan kepada kami kepadamu ya Allah, untuk melaksanakan perintahmu dan menjauhi segala apa yang kau larang. Berikan kecintaan kepada orang-orang yang saleh dalam lubuk hati kami. Kumpulkan kami bersamanya kelak. Allahumma ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.